Sobat Cimancis, bertemu kembali bersama saya Winda Melantika di The Rims. Acara yang membahas mengenai proyek strategis nasional, rehabilitasi dan modernisasi daerah irigasi rentan di wilayah Cimanuk Cisanggarung. Dan kali ini saya akan mengajak Sobat Cimancis untuk melihat perkembangan proyek yang sedang dikerjakan oleh BBWS. Nah, sudah sejauh mana perkembangannya? Ikutin saya. Sobat Cimancis, kali ini kita akan mengetahui desain yang dibuat oleh BBWS untuk daerah irigasi rentan. Kali ini saya akan menemui Pak Minora selaku konsultan dari RIM. Yuk ikutin saya. Irigasi ini konstruksi 100 tahun lebih waktu zaman Belanda. Waktu itu hanya saluran tanah, tapi sekarang umurnya 100 tahun lebih. Banyak ada bocoran airnya. Dari Bendung sampai ujung daerah irigasi adalah 40 sampai 50 km. Kalau biarkan saja saluran tanah, bocornya banyak dan airnya tidak sampai ke ujung daerah irigasi. Jadi kita pakai beton dan bikin saluran lagi yang kayak baru. Jadi airnya bisa sampai ujung daerah irigasi rentan. Desainnya sendiri dibikin seperti apa Pak? Trapesium? Trapesium dan kulium macam-macam. Karena pinggir saluran kadang-kadang rumahnya banyak dan jalan juga sudah dibangun. Lebar saluran juga berkecil. Jadi daerah situ kita bikin pasang kulium saluran. Tapi masih salurannya, tanahnya masih cukup lebar, kita pasang trapesium. Kontraktor bangunan, tapi kalau biarkan saja, mutunya tidak bisa jamin. Kita sebagai konsultan, kontrol mutu dan sekaligus progres culture juga. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih. Nah Sobat Cimancis, kali ini saya sudah berada di LSS 02. Kali ini saya akan menemui Pak Kuku selaku Project Manager dari SAK Nusantara. Yuk ikutin saya. Untuk sejauh ini progres rehabilitasi saluran pembawa ini sudah dikerjakan di berapa titik dan juga berapa meter Pak? Untuk keseluruhan paket LSS 02, totalnya saluran pembawa ada 4. Ini kita berdiri di saluran sekunder Pasir Angin, ini yang pertama. Ya. Ini panjangnya lebih dari 13 km. Untuk sejauh ini progres sudah berjalan berapa persen Pak? Dan sudah dikerjakan berapa kilometer? Kalau progres secara keseluruhan kita 33,7%. Itu dari rencana 29,6, jadi kita udah plus 4,15 ya. Ini untuk saluran total panjang kita untuk saluran pembawa itu 26 kilo. Ini sudah kita kerjakan 8 kilo 230-an. Mudah-mudahan nanti tercapai sampai dengan 10 kilo. Sampai akhir tahun. Nah, untuk pelaksanaan padat karya ini Pak, menyerap berapa tenaga kerja Pak sejauh ini? Untuk padat karya, itu di tahun 2020 itu kita kejahatan hampir 7 sampai 8.000 HOK. Kemudian di tahun sekarang ini yang tahap kedua kemarin, kita ditarget 3.600 HOK. Sudah tercapai dari 3 bulan yang lalu sudah. Ini orang-orang lokal yang sudah terlatih itu tetap kita pekerjakan. Kita kalau di irigasi harus fleksibel karena kita berurusan dengan air, dengan petani, semua desain nanti kita sesuaikan lagi. Kalau dari segi sosial ya biasa kekurang pahaman saja. Jadi nanti kita sosialisasi lebih intens aja biasanya. Baik, terima kasih Pak Kuku atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih. Iya. Hai Sobat Cimancis, kali ini saya sudah berada di LSS 03 dan kali ini saya akan menemui Pak Padi selaku Project Manager dari Nindya Karya. Yuk ikutin saya. Sejauh ini di LSS 03 ini Pak, untuk progres rehabilitasinya sendiri ini sudah di berapa lokasi dan berapa meter Pak? Kita kan dibagi ada 2 ya, di sekunder maupun drainase. Drainase itu sudah ada 5 titik sepanjang 22 kilo. Sekunder kita udah buka 4 titik dari 5 titik, kita udah buka semua. Untuk drainase rencana 47 sudah terrealisasi 22 km. Untuk sekunder dari 16 yang sudah terpasang
5.000. Oke, artinya sudah mencakup berapa persen ya Pak ya? Lebih dari 30%. Untuk jenis-jenis saluran yang digunakan di LSS 03 ini jenis apa saja Pak? Yang sudah di-approve gambarnya trapesium, kita pakai lining dari 1,8 sampai 3 meter. Berarti menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan ya Pak ya. Saya melihat untuk lokasi ini masih berdekatan dengan rumah-rumah warga Pak. Untuk akses jalan ini juga berbagi dengan warga Pak. Betul, sebagian besar warga kan punya lahan pertanian sekitar proyek, otomatis kita harus berbagi. Untuk padat karya sendiri ini menyerap berapa tenaga kerja Pak sejauh ini? Sampai dengan kemarin 10.300 AUK. Jadi untuk padat karya memang kita 100% warga tempat. Untuk sejauh ini ada nggak Pak semacam kendala mungkin dari segi sosial ataupun teknis yang ada di LSS 03 ini? Dengan kita merangkul warga, selama ini sudah berjalan, alhamdulillah aman dan Oke. Baik, terima kasih Pak Padi atas waktunya ya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Nah Sobat Cimancis, kali ini saya sudah berada di lokasi ketiga yaitu LSS 04. Kali ini saya akan menemui Pak Ahmad selaku manajer engineering Bumi Karsa. Yuk ikutin saya. Untuk saluran sekunder Karticala ini sampai dengan saat ini itu kita sudah mencapai kurang lebih 5.605 meter. Wow. Dari total panjang 9.235 akan kita selesaikan di Desember tahun ini. Secara fisik LSS 04 ini kita multi-year kontraknya 37,89%, tapi untuk tahun 2021-nya sendiri kita sudah di 75,26%. Untuk lokasi yang telah dikerjakan ada 3 saluran sekunder. Alhamdulillah tahun ini kita sudah mengerjakan 3 saluran tersebut. Gitu. Ini termasuk salah satunya yang paling besar progresnya di tahun ini. Kalau untuk saluran sekundernya sendiri ini sudah ada existingnya, yang mana awalnya itu pasangan batu yang sudah rusak, sekarang kita ganti dengan beton bertulang. Kita baru bisa kerjakan di musim pengeringan ini untuk saluran yang sekarang kita berada di lokasinya. Targetnya ini 600 meter lari, kita selesaikan di 45 hari masa pengeringan. Tempat pekerjaan ini kan masih dekat ya Pak dengan pemukiman warga. Nah kira-kira ada nggak sih Pak komplain mungkin dari warga? Pastinya ada karena aksesnya agak terhambat, tapi karena kita bisa menyampaikan sosialisasi di awal ini adalah untuk kemaslahatan bersama masyarakat petani juga, itu jadi bisa menurunkan ego mereka sedikit. Oke. Kita ada kurang lebih 350 orang pekerja, mulai dari harian yang tenaga lokal sampai dengan pekerja subkontraktor yang kita pekerjakan. Padat karya 2021 kemarin kita mencapai 3.564 harian orang kerja. Untuk 2020-nya sendiri kita di 4.201 harian orang kerja, dan itu sudah semua terlaksana. Apalagi musim hujan kayak gini nggak ada kendala apa-apa Pak, kerja tetap jalan ya? Kebetulan kita bisa tetap mengerjakan bagian-bagian yang lantainya sudah dikerjakan, jadi kita kerjakan dinding yang kalau hujan kita bisa siasati dengan menutup terpal. Oke, terima kasih Pak Ahmadi atas waktunya. Saya mau jalan-jalan dulu ke sana ya Pak ya. Baik. Mari. Nah Sobat Cimancis, kalau tadi kita sudah bersama-sama melihat perkembangan proyek yang sedang dikerjakan oleh BBWS. Kita sama-sama berharap semoga proyek ini segera selesai dan manfaatnya segera terasa bagi masyarakat. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode Dream berikutnya.